Di sini juga akan banyak dipaparkan rahasia-rahasia khusus dalam berkomunikasi, tips dan trik dalam berkomunikasi yang ditemukan oleh Oh Soo-yang ketika dia membantu orang-orang sukses di bidangnya dalam meningkatkan kualitas atau kemampuan berbicaranya. Halo rekan-rekan, apa kabarnya hari ini? Moga-moga masih dalam kondisi yang sehat, semangat, dan berbahagia ya. Ketemu lagi dengan saya Vandana, dan kali ini kita akan kembali membahas tentang buku. Buku yang akan saya bahas kali ini menarik sekali, buku tentang komunikasi dan juga bagaimana kita berbicara. Bukunya cukup terkemuka juga, bukunya cukup terkenal karena sempat masuk ke rak bestseller di Gramedia. Buku apa itu? Bukunya adalah ini dia. Iya. Buku ini berjudul Bicara Itu Ada Seninya. Buku yang ditulis oleh Oh Soo-yang, ya, salah seorang dosen dan juga pakar komunikasi yang terkemuka yang ada di Korea. Jadi kalau biasanya saya review buku itu buku-buku yang ada di barat, sekarang kita membahas buku yang ditulis oleh penulis dari Korea. Yang di dalam buku ini diceritakan bahwa meskipun saat ini dia banyak membantu orang untuk bisa menyampaikan pesan dengan efektif, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, tapi sebenarnya dia mengakui bahwa kemampuan dia saat ini itu berbanding terbalik dengan ketika dia di zaman kecil dulu. Ketika dia kecil, dia adalah orang yang sangat minder, dia adalah orang yang tidak berani dan tidak pede untuk menyampaikan sebuah pesan. Dan titik baliknya adalah ketika dia dipuji oleh guru bahasa Indonesia, guru bahasanya pada saat SMA, yang dia menyampaikan bahwa kemampuan berbicara dari Soo-yang adalah sangat bagus. Dan sejak itu, dia kemudian memiliki kepercayaan diri dan terus belajar melatih dirinya sampai akhirnya terkenal sebagai salah seorang pakar komunikasi terkemuka yang ada di Korea Selatan. Nah, mungkin rekan-rekan saat ini mulai penasaran, sebenarnya buku ini tentang apa sih? Ya sama seperti judulnya sih sebenarnya, buku ini adalah buku yang menyampaikan bahwa bicara itu ada seninya. Dan buku ini adalah buku yang menjadi kumpulan strategi-strategi, kumpulan teknik-teknik, kumpulan tips dan trik yang bisa digunakan orang untuk bisa berbicara dengan efektif, dengan baik, dan dengan memukau. Sejujurnya, memang di luar sana sudah banyak sih buku-buku komunikasi, buku-buku tentang public speaking, buku-buku tentang teknik berbicara yang beredar luas di pasaran. Tapi apa sih yang membuat buku ini menarik? Kalau menurut saya setelah membaca bukunya adalah, buku ini sebenarnya simpel. Dalam buku ini teman-teman tidak akan mendapatkan pemaparan yang panjang. Buku ini padat dan apa yang ada di dalamnya itu adalah konten-konten yang sederhana tapi bisa dipraktekkan secara langsung. Kenapa demikian? Karena memang buku ini semacam menjadi perjalanan kisah dari Oh Soo-yang ketika dia membantu orang yang awalnya tidak bisa berbicara menjadi bisa berbicara. Itu kenapa dia menyampaikan bahwa buku ini memang disusun sangat padat dan sangat aplikatif untuk membantu orang yang awam sekalipun itu bisa mulai belajar berbicara, untuk bisa mulai percaya diri dalam berbicara, sehingga akhirnya dia bisa meningkatkan kualitas kehidupan dia bisa meningkatkan karir dia. Di buku ini juga semacam ada banyak kisah-kisah tentang napaktilas perjalanan dari Oh Soo-yang yang awalnya tidak pede, minder, dan kesulitan berbicara, dan kemudian dia menjadi orang yang membantu orang lainnya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya kaitannya dengan berkomunikasi. Pengalaman-pengalamannya inilah kemudian yang disarikan, disusun sedemikian rupa dengan runtut sehingga akhirnya bisa membantu orang menerapkan pembelajaran tentang teknik berbicara bahkan hanya dengan baca bukunya. Nah, mungkin rekan-rekan mulai penasaran sebenarnya buku ini tentang apa sih isinya. Secara umum buku ini akan menjabarkan pengalaman tokoh sukses, tokoh terkemuka dunia dalam mengubah hidupnya melalui kemampuan bicara. Di sini juga akan banyak dipaparkan rahasia-rahasia khusus dalam berkomunikasi, tips dan trik dalam berkomunikasi yang ditemukan oleh Oh Soo-yang ketika dia membantu orang-orang sukses di bidangnya dalam meningkatkan kualitas atau kemampuan berbicaranya. Di bagian pertama akan membahas bahwa perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapan. Ada orang yang bilang bahwa memang dunia ini hanya mengenal orang-orang pemenang. Dunia ini hanya kenal orang-orang yang juara. Dunia tidak akan mengingat orang-orang yang kalah. Nah, untuk menjadi seorang pemenang, salah satu kunci suksesnya adalah melalui kemampuan berbicara. Di bagian ini, Soo-yang akan memberikan penjelasan terkait orang-orang yang sukses di bidangnya, yang memiliki masa lalu suram tapi bisa mengubah kehidupannya melalui kemampuannya berbicara.
Salah satu contoh yang terkenal dan mungkin rekan-rekan sudah pernah dengar adalah kisah tentang Steve Jobs. Di sini digambarkan kisah perjalanan hidup dari Steve Jobs yang sebenarnya adalah orang yang sangat tidak percaya diri, yang sangat minder, sehingga akhirnya di masa mudanya dia jatuh di obat-obatan terlarang. Dia bahkan harus berhenti dari kuliahnya dan kemudian berusaha untuk mengejar karir yang bisa akhirnya sukses, yang ketika itu tidak jelas apa tujuan yang mau dia capai. Dia hidup kacau, dia kemudian kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tapi coba lihat Steve Jobs sekarang. Dia terkenal sebagai salah satu presenter terkemuka dunia. Apa yang membuatnya bisa berubah seperti itu? Salah satunya adalah cara dia mengkomunikasikan pesan kepada audiensnya. Cara dia berkomunikasi dengan audiensnya yang pada akhirnya membuat orang-orang menjadi cinta pada produk yang dia jual atau produk yang dia sampaikan. Di sini Steve Jobs adalah orang yang mampu mengatasi trauma dan kemudian menghadapi tantangan. Dia menghadapi trauma, dia rubah energi negatifnya menjadi energi positif yang membuat dia bisa melibas tantangan depannya. Dia bisa merubah peluang di depannya, dia bisa menciptakan peluang-peluang baru yang akhirnya bisa dia maksimalkan dan dia sukses besar seperti saat ini. Ia mencintai apa yang dikerjakannya dan dia bisa menyampaikan sebuah pesan yang dimana orang yang mendengarkan pesan tersebut akhirnya ikut mencintai produk yang dia promosikan. Di bagian kedua, bahas buku ini adalah tentang bagaimana kita mendengar yang baik. Judul babnya adalah pandai berbicara, pandai mendengar. Kebanyakan orang sering menanyakan gimana sih caranya kita berkomunikasi dengan efektif, gimana sih caranya kita menjadi komunikator yang handal. Dan kebanyakan kesalahan terbesar orang dalam belajar teknik berbicara yang masih dibahas di buku ini adalah kebanyakan orang berhenti, orang selesai di cara ngomong saja, cara menyampaikan pesan. Padahal dalam komunikasi yang efektif, dalam berbicara yang handal, dalam berbicara yang berdampak, tidak cukup hanya kemampuan kita menyampaikan pesan. Tapi rumus di sini ada 3. Communication sama dengan question atau pertanyaan dikali price dan dikali dengan reaction. Dengan demikian, komunikasi akan berjalan dengan baik ketika kita bisa mengajukan pertanyaan, karena pertanyaan adalah bentuk ketertarikan kita kepada lawan bicara kita atau audiens kita. Dan yang kedua adalah pujian, karena pujian sangat penting untuk menambah keterikatan dan menambah kedekatan dengan lawan bicara kita. Dan yang terakhir adalah R atau reaction. Reaksi adalah hal yang menunjukkan kita benar-benar fokus dan memperhatikan apa yang lawan bicara sampaikan. Di bagian ketiga, kita akan belajar di buku ini tentang ucapan yang membuat lawan bicara kita memihak kita. Di sini dijelaskan bahwa pada dasarnya orang itu hanya akan mau mendengarkan sesuatu yang bermakna atau memiliki nilai bagi dirinya. Maka untuk bisa berkomunikasi efektif dengan audiens kita, dengan lawan bicara kita, pastikan kita benar-benar memahami apa masalah yang sedang mereka hadapi, apa hambatan yang sedang mereka hadapi, apa tantangan yang sedang mereka hadapi. Pastikan kita benar-benar memahami audiens kita, termasuk bagaimana diri mereka. Makin besar kita memahami lawan bicara kita, maka akan makin besar juga lawan bicara kita merasakan bahwa kita care ke dia. Kita benar-benar memahami apa yang dia rasakan. Dan dengan begitu, dia akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang keempat di buku ini adalah membahas tentang beratnya ucapan ditentukan oleh kedalaman isi. Apa maksudnya sih? Menurut ahli pemasaran dari Coca-Cola, yaitu Steve Soltes, jika kita ingin lawan bicara kita benar-benar memperhatikan kita, jika kita ingin benar-benar pandai berbicara, maka perbanyaklah riset dan perbesar rasa penasaran. Perbanyak rasa penasaran. Hal ini penting karena untuk bisa menimbulkan dampak bagi audiens kita, ketika kita berpidato, ketika kita berbicara, kita harus bisa memunculkan imajinasi mereka. Kita harus membuat imajinasi lawan bicara kita itu muncul dengan apa yang kita sampaikan. Dan kita juga harus bisa memberikan informasi yang belum pernah didapatkan oleh pelanggan kita, oleh audiens kita, ataupun lawan bicara kita. Jelas dong, orang tidak akan mau mendengarkan kita kalau apa yang dia sampaikan adalah pengulangan. Orang nggak akan mau mendengarkan kita kalau sebelumnya dia sudah pernah mendengarkan apa yang kita sampaikan. Orang akan jadi boring. Maka pastikan kita selalu memiliki hal baru, memiliki gagasan-gagasan baru, memiliki fakta-fakta baru yang menarik, dan membuat lawan bicara kita penasaran dengan apa yang kita sampaikan. Ini berpengaruh
Ketika teman-teman kemudian di sebuah sesi workshop mungkin dengan memberikan seminar kepada banyak orang, ataupun dengan lawan bicara one-on-one, ataupun satu dengan beberapa orang, obrolan-obrolan dengan beberapa sahabat kita. Ini juga bisa menentukan. Maka jangan sampai ya kita menyampaikan hal yang membosankan, kita menyampaikan hal yang nggak update, kita menyampaikan hal yang sudah usang. Caranya gimana sih biar kita bisa terus update, kita bisa menyampaikan hal yang merangsang imajinasi lawan bicara kita? Salah satunya adalah dengan kita mulai peka. Mulai peka melihat kondisi di sekitar kita, mulai peka melihat fakta-fakta yang mungkin orang lain nggak lihat tapi kita lihat, mulai peka untuk mencari informasi, baca buku, cari artikel-artikel baru, yang itu nantinya akan memperkuat diri kita ketika kita berbicara dengan orang lain. Orang lain jadi melihat bahwa kita itu memiliki wawasan luas, dan orang lain akan siap untuk mendengarkan kita karena dia mungkin belum pernah mendengar hal itu dari orang lain selain kita. Yang kelima di buku ini adalah kaitannya dengan suara. Di sini dibahas, nama babnya adalah tentang suara bagus bukan bawaan dari lahir. Sudah jelas kalau judul seperti ini rekan-rekan sudah bisa membayangkan ya. Di sini digambarkan bahwa ternyata menurut penelitian banyak orang yang bilang bahwa suara bagus itu adalah hasil dari sudah muncul sejak lahir. Orang yang lahir itu dengan suara bagus itu sudah kayak karunia lah. Dia dari lahir itu sudah akan dengan suara bagus. Padahal secara fakta, menurut para ortofonis, yaitu para terapis berbicara, menyampaikan bahwa orang yang terlahir dengan suara bagus, suara enak, hanya 5%. Sisanya 95% didapatkan dari proses latihan, proses pengalaman, dan proses untuk melakukan upgrade diri untuk meningkatkan kualitas suara kita. Maka bagi rekan-rekan yang merasa, duh aku mau komunikasi kok kayaknya suara teman saya enak ya, kok saya kayaknya nggak bisa seperti itu ya. Jangan berkecil hati karena 95% suara bagus, suara enak yang didengarkan itu hasil dari pengalaman. Teman-teman bisa cek ke rekan-rekan, mungkin punya rekan-rekan penyiar radio dan sebagainya, ini biasanya valid. Gitu rekan-rekan. Nah, kesimpulannya adalah secara umum buku ini pas kalau mau dibaca rekan-rekan yang mungkin ingin meningkatkan kualitas berbicaranya, yang ingin belajar lagi bagaimana teknik komunikasi, yang ingin mendapatkan insight baru tentang gimana sih caranya saya tuh mendapatkan bagaimana caranya saya mendapatkan klien baru, mendapatkan pelanggan baru dengan teknik berbicara, bagaimana caranya kita mempersuasif orang, bagaimana teknik berbicara kaitannya dengan menjual suatu produk. Buku ini pas banget, karena dalam buku ini akan kaya dengan pengalaman-pengalaman dari berbagai macam bidang. Ada yang tenaga penjual, ada yang pendidik, ada yang cuman public speaker biasa. Di sini akan banyak kisah-kisah yang bisa membantu kita untuk mengupgrade kembali diri kita kaitannya dengan teknik berbicara. Silakan teman-teman cari, bagi yang penasaran di toko-toko buku online terdekat, di toko buku terdekat juga kayaknya masih ada, karena beberapa kali ini ganti cover. Moga-moga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya, karena perkembangan dari konten-konten yang akan kita bahas, kita review lagi ke depannya juga ditentukan oleh rekan-rekan saat ini. Misalkan rekan-rekan ingin dapatkan review buku, hal baru, atau topik-topik buku yang ingin dibahas kaitannya dengan pengembangan diri ya, silakan tuliskan di komen, nanti kita akan review di kesempatan selanjutnya. Terima kasih dan sampai ketemu di review buku selanjutnya. Dadah.